Sebenarnya kalaupun nanti Indonesia masuk ke Piala Dunia, lolos, itu nggak terlalu membanggakan karena yang main tuh pemain naturalisasi. Udah banyak pemain naturalisasi, segitu-gitu aja. Kita mainnya di ASEAN aja gitu kan. Bahkan juara ASEAN pun nggak bisa gitu kan. Otomatis dengan naiknya prestasi timnas kita, apalagi dengan banyaknya pemain diaspora sekarang, otomatis timnas kita ini disorot juga sama dunia. Masih banyak penonton jebolan atau nggak penonton yang masuk tanpa menggunakan tiket, yang dimana jadi ini membuat orang-orang yang udah punya tiket nggak kebagian kursi dan jadi kesel dong karena orang nggak punya tiket kok bisa masuk ke ring yang kita buat lari itu polisi sama penonton ya yang di luar tuh gontok-gontokan ini mau masuk. Kalau ditanya bangga sama timnas nggak? Bangga, saya bangga. Bangga banget. Bangga sama sepak bola Indonesia nggak? Belum tentu. Hai teman Nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Bersama saya Noella Sisrina, tentunya ada Mas Sabto Haryo di sini. Hai Mas Sabto, apa kabar? Sehat, No. Ada Rizky Belia juga. Hai Rizky, apa kabar? Baik. Terima kasih udah datang di Tiki Taka. Gue nggak boleh manggil Noe, kayaknya udah ada yang protes waktu itu. Oh iya bener. Kok manggilnya Noe sih katanya gitu. Katanya kayak bebek kayak ya? bebek ya. Noe, katanya nggak boleh gitu. Jadi apa Manggilnya dong sekarang manggilnya? Masuk Ella? Enggak kan? Udah biasa dari dulu tetap Noe aja ya. Itu kan udah dong. panggilan kita dari dulu ya, tetap Noe aja ya. Oke, nah hari ini tuh Nalar kita mau bahas soal polemik naturalisasi nih yang lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa juga yang mengemukakan pendapat-pendapatnya. Nah kita mau bahas hari ini di Tiki Taka. Jadi kan memang polemiknya masih berlanjut. Banyak yang bilang tuh ini tuh waktu yang nggak tepat sih sebenarnya untuk kita bahas soal pemain naturalisasi. Terus ada pihak juga yang bilang bahwa sebenarnya kalaupun nanti Indonesia masuk ke Piala Dunia, lolos, itu nggak terlalu membanggakan karena yang main tuh pemain naturalisasi, hampir semuanya. Nah, menurut Mas Sabto Mas Rizky, gimana nih? Setuju nggak dengan pendapat-pendapat yang udah diungkapkan belakangan ini? Monggo. Kalau saya sih melihatnya, ya mungkin kalau tadi Noe bilang, saatnya nggak tepat. Ya, karena kan kita lagi coba bersatu untuk mendukung timnas kita untuk lolos ke Piala Dunia. Entah itu secara langsung di peringkat 1-2 ataupun ke babak berikut ya, di peringkat 3-4 gitu. Ya kita as a nation ya harus ngedukung lah apapun bentuk timnas kita gitu. Terus kalau bicara bangga nggak bangga, ya coba aja deh dibikin vote 280 juta orang ditanya gitu kalau timnas lolos ke Piala Dunia, bangga atau ada yang ganjel gitu. Yes. Saya berani taruhan pasti persentasenya kecil sekali yang merasa gitu. Saya pernah kok dulu ke Singapura waktu mereka masih juara Piala AFF, itu kan banyak pemain naturalisasinya. Saya tanya beberapa orang, 10 orang lah. Cuma satu yang bilang enggak, saya nggak setuju. Berarti kan 90%-nya yang penting gue juara gitu kan. Iya. Dan mereka setelah pindah warga negara, ya otomatis menjadi bagian dari negara tersebut. Jadi kan mau nggak mau ya kita harus dukung itu. Dan keputusan dari PSSI kan, dan termasuk Indonesia as a whole, ketika melihat peluang untuk ke Piala Dunia itu lebih terbuka dengan lebih banyaknya slot masuk ke situ, kan otomatis ini menjadi peluang kan. Sementara kalau kita mengikuti idealnya, membenahi dari bawah, dan itu selalu saya dorong juga ke PSSI. Saya bilang, saya masih tunggu PSSI dengan pergerakan mereka di youth development-nya seperti apa. Butuh 8 tahun minimal lah, 10, mungkin 20 tahun, baru kita bisa mendapatkan timnas yang kualitasnya bagus gitu. Cuman kan ini ada peluang, dan peluang itu dimanfaatkan dengan istilahnya bukan naturalisasi sih sebetulnya, kan mengambil pemain-pemain heritage, pemain-pemain yang punya darah kita, keturunan, dan itu mereka punya hak yang sama dengan pemain yang lahir di sini, pemain yang lahir dimanapun tuh mereka punya hak yang sama. Jadi kalau saya melihatnya ya kesempatan itu ada, coba dimanfaatkan, dan ternyata works untuk Indonesia gitu kan. Pemain-pemain yang datang lebih berkualitas. Kita bicara naturalisasi dari dulu kok. Udah banyak pemain naturalisasi, segitu-gitu aja. Kita mainnya di ASEAN aja gitu kan. Bahkan juara ASEAN pun nggak bisa gitu kan. Padahal berapa kali naturalisasi, berapa periode naturalisasi udah pernah kita coba. Entah itu yang berdarah Indonesia, entah itu yang betul-betul kita switch kewarganegaraannya gitu. Tapi ini kali ini kelihatan kelasnya kan naik. Kita lawan tim yang kawasan ASEAN menang gitu. Sementara kita udah bicaranya di level Asia. Walaupun belum meyakinkan, tapi setidaknya kita bisa bersaing gitu. Kita bisa ngelawan dengan tim-tim yang tadinya pasti ngebantai kita dalam pertandingan. Jadi ya saya melihatnya kesempatan itu ada, kenapa tidak dibenahi? Ya pasti kan grassroots-nya juga akan dibenahi, cuma kan butuh waktu lama. Sementara ini ada di depan mata,
dimanfaatkan, dicoba dengan cara ini dan ternyata berjalan. Ya kenapa nggak kita dukung? Itu aja sih kalau saya melihatnya. Kalau Rizky sendiri lihatnya gimana? Bener nggak sih sesuai kayak kata orang mengurangi kebanggaan sebagai pecinta sepak bola tanah air? Ya kalau aku sih ngelihatnya pasti wajar ya. Apapun yang kita lakukan tuh pasti ada pro dan kontranya. Apalagi Indonesia ini kan negara besar dengan jutaan penduduk, pasti ada aja tuh yang nggak setuju gitu, dan itu wajar. Tapi argumen mereka ini apakah sudah melihat, maksudnya make sense dengan realita yang ada, dan apakah sudah melihat dari berbagai aspek gitu kan. Nah kalau aku sendiri ditanya apakah aku setuju apa enggak, ya aku sangat setuju ya dengan adanya naturalisasi ini, karena yang kita tahu ya, Indonesia ini kan punya cita-cita yang besar, bisa bermain di Piala Dunia. Otomatis untuk bisa ada di level itu, ya berarti kita juga harus menaikkan level gitu. Karena lawan-lawan yang kita hadapi aja di round 3 itu negara-negara yang langganan Piala Dunia kayak Jepang, terus Australia, lalu Arab Saudi gitu. Jadi gimana bisa bersaing sama mereka, ya kita harus menaikkan level gitu sih. Ya mungkin satu lagi Noe, kalau ditanya bangga sama timnas nggak? Bangga, saya bangga sama timnas. Bangga banget. Bangga sama sepak bola Indonesia nggak? Belum tentu. Karena aspeknya banyak, ya kan? Harus diperbaiki. Kita bicara gitu. yang lain-lain belum bangga saya. Tapi kalau timnas, iya saya bangga. Bangga ya, tentunya dengan timnas kita bangga. Tapi kalau sepak bola Indonesia masih banyak PR yang harus diperbaiki. Nah, pas kan bridgingnya? Pas terbaik. Ngomong-ngomong teman Alar ya, ngomong-ngomong soal masih banyak aspek yang harus diperbaiki. Kalau kita berkaca dari pertandingan kemarin Indonesia melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, masih banyak pemain-pemain jebolan atau yang masuk pemain jebolan. Masih banyak penonton jebolan atau enggak penonton yang masuk tanpa menggunakan tiket, yang dimana jadi ini membuat orang-orang yang udah punya tiket nggak kebagian kursi, dan jadi kesel dong karena orang nggak punya tiket kok bisa masuk. Nah ini persoalannya apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk membenahi ini nih? Kalau saya pribadi kan, saya akhirnya merasa bersalah nih. Saya ngajakin produser kita, saya bilang kamu harus nonton sepak bola. Timnas itu harus nonton. Saya mau bawa anak, nggak apa-apa. Sekarang udah safe bawa anak. Karena saya berapa kali bawa anak saya, safe, environmental, terutama timnas ya. Kalau kita bicara level klub mungkin belum, tapi kita bicara timnas, itu udah protapnya itu udah sama kayak kita nonton di luar gitu kan. Ring satunya udah rapi, ring keduanya pengamanannya sudah rapi, masuk stadionnya checkingnya sudah benar, double check, triple check untuk masuk ke stadion. Dan pasti kalau saya kebetulan nontonnya kan selalu di tribun bawah ya. Kalau dulu mungkin di tribun media gitu, tapi setelah itu kan di tribun bawah, itu otomatis kan satu tiket ya satu bangku gitu kan. Jadi otomatis kita bisa dapat. Jadi saya jaminkan bahwa lu nonton timnas pasti keren deh. Ternyata dia mendapatkan pengalaman yang kemarin, yang banyak sekali jebolan penontonnya. Dia panik sendiri kan ketika dia masuk. Loh kok udah nggak ada bangku? Kok semua orang pada duduk di tangga? Ya sangat disayangkan sampai itu kejadian gitu kan. Dan kalau berkaca pada beberapa orang yang datang ke stadion, mereka bilang bahwa berapa kali orang udah disuruh masuk gitu tanpa saringan kedua. Saringan pertama di luar yang tempat lari orang itu kan. Saringan pertama. Tapi kan saringan kedua sebelum masuk gate pasti ada kan. Lalu saringan ketiga lagi sebelum naik tangga tuh ada lagi biasanya kan gitu. Tapi ternyata saringan kedua ketiganya kemarin tuh udah nggak ada. Jadi masuk aja orang pada masuk. Dan akhirnya itu yang membuat ketidaknyamanan. Tapi kalau semua protapnya nggak boleh bawa botol, itu udah sama dengan kayak di Eropa kan, pasti dipindahin ke plastik, gelas plastik atau ke plastik. Jadi apa yang dilakukan sebetulnya sudah berjalan, tapi kemarin mungkin ada oknum-oknum ya, yang akhirnya membuat kenyamanan yang harusnya dirasakan orang yang membayar tiket mahal, akhirnya nggak dapet itu gitu. Harus gimana ngeliatnya, apa yang harus dilakuin sebenarnya untuk menertibkan penonton-penonton kita yang nakal? Berarti ini juga jadi PR buat PSSI ya untuk mengevaluasi stakeholder keamanan kita gitu. Karena memang aku kemarin lihat sendiri ya waktu Indonesia lawan Australia itu di ring luar ya sebelum masuk ke ring yang kita buat lari itu polisi sama penonton ya yang di luar tuh gontok-gontokan gini mau masuk. Gerbang yang besar itu dibuka, mereka gontok-gontokan mau masuk. Aku nggak ngerti ini kenapa gitu, apakah mereka punya tiket apa enggak gitu kan. Nah ini seperti ini gimana mengatasinya ya, karena sekarang kan timnas kita emang lagi naik banget ya, dan semuanya pengen banget nonton langsung support gitu. Jadi semoga ini next pertandingan home nanti bisa diperbaiki, karena otomatis dengan naiknya prestasi
prestasi timnas kita, apalagi dengan banyaknya pemain diaspora sekarang, otomatis timnas kita ini disorot juga sama dunia gitu, sama Eropa, apalagi sama pemain-pemain yang saat ini berkarir di Belanda ya, di di Belgia kayak gitu. Pasti banyak sekali yang menyorot timnas kita saat ini gitu. Nah, aku mau nanya juga, Mbak Rizky kan udah sering banget ya Tadion nih di luar negeri, di Indonesia udah sering banget ya Tadion. Nah, menurut Rizky di Indonesia ini untuk nonton timnas udah cukup safe belum sih untuk perempuan dan juga orang tua yang membawa anak kecil? Gimana? Udah cukup baik? Udah cukup aman? Ya kalau aku sih ngelihatnya seneng banget ya, sekarang udah banyak banget cewek-cewek remaja gitu seusia aku yang udah berani nonton ke stadion gitu, ibu-ibu bawa anak gitu. Karena sebelumnya image sepak bola kita itu yang menyeramkan. Yes. Gitu, isinya tawuran gitu kan. Bahkan keluarga aku sendiri setiap aku ke stadion selalu nanya, kamu kok berani banget sih ke stadion, kamu nggak takut ya kayak gitu, selalu kayak tolong ya hati-hati gitu. Mamaku terus adik-adik aku semuanya kayak gitu. Nah tapi dengan melihat sekarang ini kok cewek-cewek udah berani ya datang ke stadion. Adik aku jadi kayak, aku pengen deh nonton stadion, gimana sih rasanya gitu. Jadi dengan adanya pemain-pemain keturunan sekarang ya yang datang ke timnas Indonesia ini bawa dampak positif juga dengan menaikkan gairah ya, semangat supporter yang sebelumnya nggak tahu dan nggak ngikutin sepak bola, akhirnya jadi melek ngikutin sepak bola gitu. Mungkin kalau saya samain vibes-nya udah sama di Eropa. Berapa kali kan saya nonton di Eropa tuh kafe-kafe kan isinya orang-orang berjersey, tapi yang keren-keren orangnya kan, yang cakep-cakep sama anak, sama orang tua, semua tuh udah berani ngeblend. Nah, di Indonesia pun sudah kayak gitu, tiap kita datang kan FX pasti penuh, Sensi pasti penuh, mall-mall sekitarnya tuh jadi kan ini ya, jadi gitu. tikum ya. Iya, terus ada public service MRT, kita bisa datang lewat MRT. Tidak, dulu kan konotasi main bola pasti macetnya sampai pagi gitu kan. Untuk mengurai kemacetannya itu kan biasanya tuh sampai pagi tuh kemana-mana. Kalau udah ada main bola tuh pasti macetnya kemana-mana. Tapi sekarang kan nggak begitu. Hanya di sekitaran pertandingan itu berlangsung gitu. Tapi selebihnya ya orang bisa naik public transport, bisa naik Transjakarta, bisa naik segala macam lah. Jadi vibes-nya sebetulnya udah mirip banget sama di Eropa. Kalau kita bicara timnas ya, kalau kita nonton timnas, makanya saya selalu encourage teman-teman yang punya anak, cobain deh nonton di stadion karena euforianya beda banget. Betul, udah se-safe itu sih sekarang. Tapi ya harus balik lagi tadi, harus betul-betul dijaga tiket-tiket yang tadi itu yang orang nggak bisa masuk, nggak boleh ngajak orang mentang-mentang dia pejabat lah dan dia masukin orang banyak yang kayak gitu-gitu ya jelas nggak boleh karena di luar negeri nggak akan bisa kayak gitu. Apalagi kalau pakai hak orang ya, yang harusnya itu kursinya orang, jadi orang yang punya tiket malah nggak kebagian, itu kan malah bikin orang bisa trauma ya, mungkin pertama kali nonton, tapi kejadiannya kayak gitu malah jadi, gue kapok deh nggak mau nonton timnas lagi. Kebayang gitu. Orang yang nabung akhirnya nabung asik gue kebeli tiket, tapi dapat pengalaman yang kayak gitu kan kasihan gitu, kita harus hormati mereka. Apalagi kalau misalkan orangnya dari mungkin luar kota datang jauh-jauh ya, semoga kedepannya memang bisa lebih tertib lagi ya protap yang tadi Mas Sabto udah bilang itu. Nah kalau tadi Mas Sabto bilang kan masih ada PR untuk sepak bola Indonesia kita ya, timnas kita bangga tapi sepak bola kita Indonesia masih banyak PR. Gimana Mas Sabto melihat Liga Indonesia pada saat ini? Liga sebetulnya sudah mulai ada perbaikan. Kalau kita bilang liga kita jelek, ya nggak boleh senaif itu juga. Karena kan VAR udah ada. Itu kan sebuah gebrakan yang kita nantikan kan. Kita selalu nonton Liga Eropa kan, wah kerennya ada VAR nih, kapan Indonesia kapan. Ternyata kita udah punya. Dan beberapa keputusan yang diakibatkan oleh VAR sekarang udah bisa betul-betul jadi benar gitu. Ketika salah keputusan, lalu lihat VAR, enak betul, nggak jadi penalti, nggak jadi handsball, yang kayak gitu-gitunya tuh udah berjalan. Dan liga yang penting adalah timingnya sudah sama. International break, kita juga break. Kita bisa melawan tim-tim yang juga international break sama-sama gitu. Itu kan kalender dulu kita nggak pernah bisa sama tuh. Kita timnas main international break, liga kita tetap jalan kan. Dulu tuh nggak bisa kayak gitu. Tapi sekarang sudah mulai. Jadi perbaikan itu sudah mulai ada. Lalu kita bicara grassroots, sudah ada EPA, ya kan, kita EPA pertama U16, U18, tapi habis itu sekarang ada tambahan lagi U20, 14, kan artinya jenjang menuju ke atasnya itu udah benar. Liga-liga harus punya pemain-pemain di usia dari 14 sampai U20, baru mereka masuk ke senior atau tim utama mereka. Ya sekarang lubang-lubangnya masih bisa dimanfaatin sama orang-orang yang nakal lah. Mereka manfaatin minjem SSB, dibilang ini timnya mereka gitu kan. Masih banyak kayak gitu lubang-lubang yang dimanfaatkan. Nah kayak gitu kan seharusnya nggak terjadi ya, walaupun bisa
membuat liga ini berjalan, tapi kan tidak fair ya kalau itu betulnya bukan didikan dari klub tersebut, tapi dia hanya meminjam gitu. Nah, yang kayak gitu-gitunya tuh yang masih harus dibenahi. Lalu urusan wasit ya sudah mulai kan. Sekarang kita udah ada perbaikan lah dari sisi wasit, ditambah VAR tadi, ditambah wasit-wasit. Sekarang udah nggak separah dulu lah. Ya walaupun akhirnya kita sampai pada PON di mana kejadiannya kayak gitu tuh kan itu sepak bola kita juga kan harus kita akui. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi, terutama kita bicara grassroots sampai ke youth development. Itu yang masih saya nantikan dari PSSI, konkretnya seperti apa. Belakangan ini kan tapi ramai banget ya Mas Sabto soal wasit yang di PON ini kan. Itu sebenarnya kesalahannya apa dan apa yang bisa dilakukan sama PSSI mengenai perihal wasit ini nih? Kalau ini kan kemarin Pak Arya Sinulinga kan ngomong sendiri ya, ini bukan ranah PSSI secara langsung, karena itu kan Asprof. Tapi kalau bicara bukan PSSI, Asprof kan kepanjangan tangan dari PSSI juga. Jadi kan sebetulnya gawean PSSI juga ya, walaupun yang bertanggung jawab penuh adalah Asprof gitu, yang ketika yang membuat sepak bola itu di Aceh dan juga di Sumatera Utara gitu. Penunjukan wasit segala macam itu kan ya mereka semua yang ngatur gitu. Cuman kan wasit kan juga ada di bawah naungan PSSI juga, jadi sebetulnya bersinggungan. Tapi karena hal ini dianggap sudah begitu keterlaluan, sampai Pak Erick Thohir kata Pak Arya gregetan gitu. Akhirnya udah deh wasitnya kita pakai aja wasit yang dari Liga 1, dari Liga 2 sampai semifinal. Akhirnya digantikan wasitnya sampai tidak ada protes ketika semifinal 1 dan 2 berlangsung. Artinya kan PSSI mencoba membenahi yang sebetulnya di atas kertas itu bukan tanggung jawab mereka gitu, tapi mereka tetap concern dengan hal ini. Jadi ya patut diapresiasi juga apa yang dilakukan oleh PSSI, tapi kan usut ke belakangnya juga harus tetap berjalan. Apakah betul wasit yang bersangkutan, perangkat wasit semuanya, perangkat pertandingan, apakah menerima something untuk bisa mengubah hasil permainan? Nah itu kan harus diusut. Dan itu kan panjang, ada Dewan Hakim, Komisi Disiplin, semuanya tuh harus melihat itu kan, apakah betul-betul ada main dalam tanda kutip di dalam, itu juga pasti harus diusut sampai habis. Dan juga pemain yang memukul pun juga gitu kan, saya sangat-sangat miris ya ketika banyak netizen yang mewajarkan pemukulan itu gitu. Habis wasitnya kayak gitu sih wajar dipukul. Kok bisa begitu ya pola pikirnya itu, saya nggak masuk logika banyak sebetulnya. Banget di sosial media kayak wasitnya emang pantas tuh dapat pukulan. Aduh, jangan dipukul dong, dipukul pakai sepatu harusnya kan. Itu kan ya ampun kok bisa netizen bersuara seperti itu gitu. Sekesal-kesalnya kita di dalam lapangan ya tetap aja sejelek-jeleknya wasit, dan kita akan selalu merasakan wasit yang jelek. Di level Piala Asia kita merasakan wasit dari Qatar seperti memainkan kita gitu kan. Apa dia dipukul kan? Enggak gitu. Kalau kita mukul dia udah pasti dihukum kan. Betul. Jadi ya hukum terhadap wasit misalnya terbukti itu harus berjalan. Sanksinya apa harus jelas. Buat orang yang mukul ya juga sudah pasti harus ada sanksi gitu kan. Nggak mungkin orang mukul kok nggak ada sanksi gitu. Jadi memang dua-duanya harus betul-betul diusut gitu. Setuju banget. Nah terakhir nih ya, Rizky, dari tengah timnas yang lagi performanya lagi bagus-bagusnya, kita juga lagi berjuang untuk mendapatkan prestasi-prestasi baru juga. Apa yang harus diperbaiki dari PSSI yang paling urgent dulu deh menurut Rizky? Yang paling urgent ya seperti kemarin yang kita saksikan bersama ya, adanya supporter yang masuk tanpa tiket itu kan sebenarnya bahaya sekali gitu, karena kita sebelumnya juga pernah kejadian tragedi Kanjuruhan, jangan sampai itu terulang lagi. Karena sekarang kan timnas kita ini lagi jadi sorotan, banyak yang sebelumnya takut datang ke stadion, terus mereka akhirnya memberanikan diri datang ke stadion dari berbagai kalangan ya kan. Seharusnya momentum seperti ini jangan sampai rusak dengan tragedi-tragedi atau kekacauan-kekacauan seperti itu gitu ya. Jangan sampai tragedi yang kelam itu terulang lagi. Itu aja sih. Kalau soal kompetisi mungkin tadi sudah dibahas ya, yang dari Liga 1, Liga 2. Kalau menurut aku sih PSSI tolong sorotin juga, perhatikan juga untuk Liga 2, Liga 3 gitu. Jangan fokusnya ke Liga 1 aja. Dan timnas juga tentunya. Kalau dari Mas Sabto ada nggak yang paling urgent, yang paling harus dibenahi terlebih dahulu nih menuju at least Oktober nanti nih buat round 4 ya? Iya. Nanti. Harusnya penyeragaman semua yang sesuai standar, tapi di semua lapisan gitu kan. Kita tidak hanya
timnasnya udah keren banget gitu dari sisi semuanya lah, penontonnya, ininya yang tadi, kecuali kemarin sempat bolong tiketing, tapi kan sudah paling ideal adalah kita nonton bola tuh nonton timnas gitu. Alangkah baiknya kalau sama juga berlangsung pada liga. Sampai sekarang kan penonton away belum boleh datang kan, baru tim home doang yang boleh ada penontonnya. Itu kan something yang harusnya nggak boleh begitu juga. Di liga kan tetap aja tim away itu harusnya mendapat hak untuk nonton timnya bertandang. Itu kan karena faktor keamanan, jadi akhirnya enggak. Dan penindakan terhadap hal-hal yang di luar itu memang harus tegas sih, harus tega. Misalnya lo harus mendegradasi sebuah tim, ya degradasi. Emang kalau memang peraturannya seperti itu, ya lo harus firm dengan peraturan itu. Lalu nggak boleh pilih-pilih kasih gitu ya, maksudnya untuk kasus-kasus tertentu beda penanganannya, sementara kasus lain beda lagi, harus sama, seragam. Jadi semuanya tuh harus seragam dari timnas, Liga 1, Liga 2, Liga 3, secara amatir pun semuanya tuh kalau bisa penanganannya tuh sama dengan di timnas. Mungkin itu yang dari kompetisi yang berjalan ya, ditambah tadi youth development itu selalu saya tunggu. Sampai kapanpun saya tetap melihat youth development itu jalur ideal untuk sampai ke timnas. Walaupun kita punya jalur pintas yang ternyata works, nggak masalah. Tapi kan lo tetap, pemain-pemain ini kan lama-lama akan habis juga usianya kan. Harus ada yang dari bawah. Nah itu harus datang dengan kompetisi yang baik dari youth level. Itu sih yang paling itu. Dan yang pasti kita juga sebagai supporter yang datang ke lapangan atau ke stadion juga harus mengikuti ketertiban yang ada juga ya. Jangan sampai rusuh ya teman-teman. Kita harus ikutin semua peraturan yang ada. Nah, kalau menurut Menara semua gimana nih? Apa yang harus dibenahi oleh PSSI yang paling urgent menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nola Sisterina, Mas Sabto Haryo, dan Rizky Melia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!